Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Zulfanis, mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas terkait apa itu Learning Needs Assessment. Untuk tahu lebih lengkapnya, yuk simak video ini. Apa itu Learning Needs Assessment? Penilaian kebutuhan pembelajaran adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi celah antara kinerja yang sudah ada dan kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi atau tim. Sederhananya, LNE membantu kita memahami apa yang perlu dipelajari oleh individu atau tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. LNE bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu kita pelajari untuk mencapai tujuan kita. LNE juga menekankan pada proses evaluasi untuk menentukan kebutuhan pembelajaran. Kata assessment mengacu pada tindakan menilai atau mengukur sesuatu. Selain itu, terdapat juga istilah mengenai Learning Needs Analysis. Apa itu Learning Needs Analysis? Learning Needs Analysis adalah proses untuk memahami kebutuhan belajar organisasi secara keseluruhan, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Learning Needs Analysis mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan mencocokkannya dengan solusi pembelajaran yang tepat, baik melalui pelatihan formal maupun cara belajar lain seperti mentoring, diskusi, dan pengalaman sehari-hari. Tujuannya adalah memetakan kebutuhan belajar individu dan tim, serta menentukan cara terbaik untuk mengisi kesenjangan keterampilan dan mengukur keberhasilan pembelajaran tersebut. Berbeda dari Training Needs Analysis yang lebih fokus pada pelatihan formal di kelas, Learning Needs Analysis ini tidak hanya melihat pelatihan di ruang kelas. Ini menyoroti pentingnya memahami masalah yang lebih mendalam, seperti budaya organisasi serta perilaku, dan mencari solusi yang lebih strategis untuk memastikan bahwa karyawan tidak hanya mendapatkan keterampilan yang tepat, tetapi juga belajar dengan cara yang relevan untuk mereka dan organisasi. Kedua istilah ini pada dasarnya merujuk pada proses yang sama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dalam suatu organisasi atau individu. Singkatnya, Learning Needs Assessment adalah langkah awal untuk mengidentifikasi apakah ada kebutuhan, sedangkan Learning Needs Analysis adalah langkah selanjutnya yang lebih mendetail dalam merancang program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya adalah contoh Learning Needs Analysis yang saya analisis pada restoran Mohotville di Seroja, Bekasi, yang mengalami penurunan omset dan menerima beberapa komplain pelanggan seperti berikut ini. Tapi sebelum itu, yuk kita ketahui lebih dulu Learning Needs Assessment-nya. Yang pertama, identifikasi masalah. Di sini kita memahami bahwa pelayanan yang lambat dan kebingungan karyawan menjadi masalah utama. Lalu yang kedua, sumber data. Mengumpulkan data dari penjualan, umpan balik, dan observasi langsung. Lalu yang ketiga, pengumpulan data. Ini bisa menggunakan survei, wawancara, dan observasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Tapi untuk saat ini saya menggunakan survei terlebih dahulu. Lalu yang keempat, analisis data. Menganalisis data untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dalam pelayanan. Lalu yang kelima, rekomendasi. Menerapkan pelatihan bagi karyawan dan memperbaiki proses pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Untuk step by step Learning Needs Analysis-nya secara ilustratif seperti ini. Yang pertama, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk maju? Dalam analisis ini, tujuan utama dari restoran Mohotville adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan omset yang menurun. Dari komplain yang diterima, ada beberapa keterampilan yang perlu ditingkatkan, antara lain yang pertama ada pelayanan pelanggan. Karyawan perlu dilatih untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, mengingat keluhan tentang waktu tunggu yang lama dan kebingungan dalam melayani pelanggan. Keterampilan komunikasi dan manajemen waktu harus ditingkatkan juga. Lalu ada manajemen lalu lintas pelanggan. Karyawan perlu memahami cara mengelola antrian dan mengoptimalkan proses pengambilan pesanan untuk mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya, keterampilan penyajian makanan. Karyawan juga perlu dilatih tentang cara menyajikan makanan dengan baik dan memastikan bahwa makanan disajikan dalam keadaan hangat. Yang kedua, apa saja tingkat keterampilan saat ini? Untuk mengukur tingkat keterampilan saat ini, penting untuk melakukan wawancara dengan karyawan dan mengumpulkan umpan balik dari mereka.
Dari pengamatan yang ada, tampaknya karyawan mengalami kesulitan dalam mengatur tugas mereka, terutama saat jam sibuk. Tingkat keterampilan saat ini ada pelayanan pelanggan. Karyawan mungkin memiliki pengetahuan dasar tetapi kurang dalam kecepatan dan efisiensi. Lalu yang kedua ada manajemen waktu. Ada indikasi bahwa karyawan tidak dapat mengelola waktu dengan baik, terbukti dari keluhan waktu tunggu yang lama. Lalu ada keterampilan penyajian. Meskipun kualitas makanan dinilai baik, penyajian yang kurang baik menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk pelatihan lebih lanjut. Yang ketiga, mengidentifikasi kesenjangan keterampilan. Kesenjangan keterampilan dapat diidentifikasi dari dua aspek. Yang pertama, keterampilan yang dimiliki. Karyawan mungkin memiliki pengetahuan dasar tentang produk dan layanan, tetapi tidak mampu menerapkannya dalam situasi nyata di lapangan. Yang kedua, keterampilan yang diperlukan. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan dan omset, diperlukan keterampilan lebih lanjut dalam pelayanan pelanggan, manajemen waktu, dan penyajian makanan yang efisien. Kesenjangan ini jelas terlihat dari komplain pelanggan yang menyoroti masalah dalam pelayanan dan penyajian. Lalu yang keempat, bagaimana kesenjangan itu dapat ditutup melalui pembelajaran? Untuk menutup kesenjangan keterampilan, Mohotville harus mempertimbangkan beberapa pendekatan, seperti pelatihan dan workshop. Mengadakan pelatihan rutin untuk karyawan tentang pelayanan pelanggan yang efektif dan manajemen waktu. Hal ini dapat melibatkan role-playing dan simulasi situasi restoran. Selanjutnya ada mentoring dan shadowing. Karyawan baru bisa dimentori oleh karyawan yang lebih berpengalaman untuk memahami ritme kerja dan cara melayani pelanggan dengan baik. Selanjutnya, platform pembelajaran. Menggunakan platform pembelajaran online untuk menyediakan akses kepada karyawan ke materi pelatihan yang relevan, seperti video tentang teknik pelayanan yang baik, cara memasak, atau penyajian makanan yang sesuai, dan sebagainya. Kelima, menerapkan strategi pengembangan pembelajaran dan mengevaluasinya. Setelah strategi pembelajaran diterapkan, penting untuk mengevaluasi efektivitasnya. Yang pertama, seperti pengukuran kinerja, menggunakan survei kepuasan pelanggan dan observasi langsung untuk menilai peningkatan pelayanan setelah pelatihan. Lalu ada feedback dari karyawan, mengumpulkan umpan balik dari karyawan mengenai pelatihan yang telah diikuti untuk memahami apakah mereka merasa lebih siap dan mampu dalam tugas mereka. Lalu ada monitoring lanjutan, melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan diimplementasikan dalam praktik sehari-hari dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, restoran Mohotville dapat meningkatkan keterampilan karyawan mereka, yang pada gilirannya dapat memperbaiki pelayanan pelanggan dan meningkatkan omset.